حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qabul insyaallah. Malam hari ini kita baca kitab. Biasanya setiap malam kita baca kitab. Karena kita punya pengajian, Pak Imam, Pak BTM, nggak boleh lebih dari jam 10. Saya harus jam 10 selesai sudah. Kenapa? Saya nggak mau orang itu merasa nggak betah hadir majelis ilmu atau was-was. Saya pengen mereka itu terbiasa dulu. Kalau udah terbiasa, mau sampai jam 2, jam 3 kita bantai terus. Tapi saya merasa kalau anak-anak muda, apalagi kalau ngaji, guru saya pernah bilang saatan saja 1 jam saja itu sudah terlalu lama ngaji. Ini kita duduk ada dari yang habis Isya, ada yang duduk dari jam 9, jam 10 selesai semua doa, insyaallah pulang dari sini bawa keselamatan semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi fiddarini amin. Melanjutkan pembelajaran dari minggu-minggu yang lalu masih dalam seputar kesempurnaan sholat. Nah, ini banyak orang-orang, Pak Imam, Pak BTM, hadirin wal hadirat, orang banyak yang sholat asal-asalan. Orang banyak yang sholat datang ke masjid asal-asalan, niatnya nggak tahu di mana, yang dia hadap nggak tahu siapa, sehingga sholat yang harusnya mencegah dari fahsya wal munkar, malah sholat mendatangkan fahsya wal munkar. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam sholat mencegah dari perbuatan fahsya, yakni perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi banyak orang sholat malah pikirannya busuk, pikirannya jorok, pikirannya porno itu dalam sholat. Banyak orang yang berpikir dalam otaknya ketika bertakbir untuk membenci seseorang, yakni ada perbuatan fahsya. Apa yang menyebabkan kenapa dalam sholat tidak timbul, yakni tidak menghilangkan fahsya wal munkar? Ternyata para ulama mengatakan di dalam kitab mereka, orang yang datang ke masjid atau mendirikan sholat dan sholatnya tidak mendatangkan kehusyuan karena ia tidak teliti, lam tusbiq bihil wudu. Yang pertama dia nggak sempurnain dulu wudunya, Bu. BTM, kalau Jumat kita ngeliat orang banyak yang wudu nih, kalau anak Jumat, yang basah bukan anggota wudunya, tapi bajunya yang basah. Ya, Pak Utam. Kenapa? Karena la ta'allam. Mereka nggak mengetahui tentang apa kesempurnaan dalam wudu. Saya mau tanya, ibu-ibu, ada yang mau jawab ibu-ibu? Kalau nggak ibu-ibu yang mau jawab, saya anak kecil ya. Saya kasih duit ini. Berapa rukunnya wudu? Yang wudu dalam rukun itu ada berapa? Yang wajib dalam wudu ada berapa? Ada 6. Apa aja? Yang pertama niat, kedua basuh muka, basuh wajah, ketiga basuh tangan, keempat kumur-kumur mah bukan wajib, leh. Apa? Basuh kepala. Kelima, basuh kah? Yang keenam tartib. 4 dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." 4 dari Al-Quran. Wajah, tangan, kepala, kaki, ini 4. 2 dari hadis Nabi. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat, itu menjadi perkara wajib karena mengambil dalam hadis Nabi. Yang terakhir tartib, mengambil dari mana? Dari hadis Nabi yang bersabda, ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah dari mana yang Allah telah mulai. Jadi orang kalau wudu, ini anak-anak muda, wajah dulu, baru tangan, jangan tangan, baru wajah. Kumur-kumur kan sunnah, ya, masukin hidung kan sunnah. Jadi kalau dimulai dari awal sunnahnya apa? Sunnahnya itu siwak. Terusnya apa? Yubasmillah, baca bismillah. Siwak, bismillahirrahmanirrahim, baru gosok tangannya. Ya. Tashbik namanya. Udah terus apa? Kumur-kumur. Habis itu masukin air dalam hidung. Habis itu apa? Wajah. Habis wajah, tangan. Habis tangan, kepala. Habis kepala, telinga. Habis telinga, kaki. Habis kaki, doa, bukan kabur. Habis kaki, doa. Ada doanya orang setelah wudu. Bahkan di dalam wudu ini, kita dilarang, makruh hukumnya membersihkan air yang ada di dalam wajah. Jadi kalau air wudu ada dalam muka dan tangan, nggak boleh kita ambil lap, kita seka.
kita lap itu air. Nggak boleh. Kenapa? Makruh hukumnya. Para ulama mengibaratkan air wudhu tersebut dalam riwayat dalam kitab Imam Al-Hakim Al-Mustadrak, Allah menciptakan dari air wudhu tersebut malaikat. Yang mana malaikat tersebut Allah ciptakan yastaghfirunahu, meminta ampun kepada Allah untuk dia yang selama hidupnya atau selama dia ada masih ada air wudhu dalam tubuhnya. Jadi kalau ada air wudhu nggak usah ngana lap. Nah, sempurna itu wajah, sempurnakan ngambil buat kepala, sempurnakan buat tangan dan kaki. Jadi pertama itu dulu. Yang kedua istinjanya. Orang kalau mau datang khusyuk dalam sholat, istinjanya perhatikan. Yang laki-laki buang air kecil jangan sambil berdiri, sambil jongkok. Ya, sambil kayak nggak ada tamnya waktu kecil gitu. Ya, sambil jongkok. Kenapa? Untuk menyempurnakan keluarnya hadas, para ulama mengatakan jongkok. Pak, jongkok. Yang biasanya kadang-kadang kita suka memberikan fatwa kepada khususnya aparat pemerintah yang kemana-mana pakai celana. Kalau Utam kayaknya pakai sarung terus dia. Cuma baru kali ini saya lihat dia pakai celana. So ada celana dia habis dapat korban banjir, dapat donasi dia. Ya. Nah biasanya saya sarankan bagi orang yang kalau dia buang hadas dia sambil berdiri, terus saya masih pakai celana tersebut, jikalau nanti sholat copot tuh celananya. Walaupun ente yakin itu celana enggak kena najis, tadi saya keluar ke kamar mandi, tetap untuk ihtiyatan berjaga-jaga lebih bagus ada sarung atau baju khusus untuk sholat. Makanya para ulama mengatakan kalau mau sholat khusyuk lihat dulu tuh yang kecil-kecilnya, wudunya, istinjanya perhatikan, ya. Kemudian toharah, ya ini bermakna toharah di sini. Bersucinya juga dibersihkan. Bukan hanya luarnya saja, Bu, Pak, ya, harus hatinya juga bersih. Jangan pergi ke masjid pengen dilihat orang. Jangan pergi sholat karena pengen dipuji orang. Atau yang lebih soe lagi, nah ada tuh. Yang lebih sakit lagi, yang lebih bahaya lagi, orang pergi ke masjid tapi memendam benci kepada orang, memendam hasud dan iri kepada orang. Nah, ini membuat amal ibadah ketika bertakbir syad, yakni sia-sia. Makanya para ulama tasawuf mengatakan at-taharatul galab aula min at-taharatul jasad, dia bilang. Bersuci atau mensucikannya hati lebih utama, lebih afdal ketimbang kamu mensucikan tubuhmu ketika mau sholat. Jadi berapa banyak orang, Pak, Bu, pergi sholat hatinya masih kotor, hasud, dendam, iri, dengki, makan puji, bikin diri. Nah, itu penyakit hati semua itu. Makanya para ulama menghati-hatikan. Salah satunya Nabi SAW bersabda, la yanzurullah ila salatin la yahdulur rajul fiha galba'u badanihi. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, Allah enggak memandang kepada salatnya seseorang yang mana dari dalam dirinya hatinya kosong. Ibaratnya ketika Allah tidak memandang seseorang yang salatnya hatinya kemana, tubuhnya di sini di masjid, tapi hatinya melayang ke sana, hatinya melayang ke situ, hatinya melayang ke sana. Nah, Allah nggak pandang tuh sholatnya. Hatta ente dah sampai berlobang. Ya. Jadi ini anak-anak muda harus belajar. Wabil khusus jamaah majlis rahmatullahi alamin. Saya sampaikan di dalam taklim ini. Ya belajar. Belajar khusyuk, Allahu Akbar. Makanya para ulama dahulu kalau orang mereka ketika sholat, ketika baru bertakbir Allahu Akbar. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kalau sholat nih, pengarang Ratib Al-Haddad. Kalau sholat Allahu Akbar. DP tembok di hadapannya itu retak. Kenapa? Saking agung dan besarnya takbir yang dia panjatkan atau yang dia suarakan karena tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam riwayat pernah menceritakan seorang gurunya, kalau salat Allahu Akbar, setiap apapun yang menghalangi pandangannya di dalam salat selalu terbuka. Yang dia lihat langsung Ka'bah. Dia di Yaman, itu Ka'bah ada di Mekah. Itu setiap apapun yang menghalanginya tampak. Jadi terbuka. Ya kalau otak berpikir, mana mungkin. Emang mustahil bagi kita orang awam. Tapi para wali, gak mustahil bagi mereka. Karena Allah yang suruh mereka, Allah yang beri kesempurnaan buat mereka. Nah, kenapa bisa kayak begitu derajatnya? Oh tinggi.
Nggak usah jauh-jauh lah, saya sebutin ulama Yaman. Di Amurang tuh, di daerah Sapa, dulu ada namanya Kiai Amin ya. Kiai Amin kalau nggak salah itu di daerah Sapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau nggak salah itu ada kiai besar di daerah Sapa, di Mukara. Kiai Ramli, Haji Ramli. Haji Ramli daerah Sapa, Mukara Tanamon sana. Itu dulu beliau itu saya pernah datang ke ceramah di situ, ada orang cerita kepada saya, dia bilang, "Beb, dulu ada kiai besar di sini. Dulu kalau beliau khutbah Jumat, yang satu di masjid ini, tapi dia ngisi juga di masjid yang sebelah lagi. Keramatnya sampai seperti itu." Mungkin di Banjar ada. Bung Comel coba keluarin ngadapi keramat coba. Bahaya ngadapi keramat itu. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena amalan ibadah mereka nggak kepikiran kepada manusia, dia ikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kan nyanda, ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang orang pikirkan dunia. Salat pun bahkan memikirkan dunia. Orang pergi ke masjid sekarang bukan untuk salat. Kata Nabi SAW apa? Ya'ti fi akhir zaman unasun min ummati ya'tunal masjid fayaquduna fiha khalakan dzikruhumud dunya wa hubbud dunya. Apa kata Nabi? La tujalisuhum falaysa lillahi bihim haja. Kata Nabi, kelak sayati zaman akan sampai kepada kalian sebuah satu zaman itu manusia ramai pergi ke masjid, tiap hari ke masjid. Sampai mereka bikin kelompok untuk pergi ke masjid, dia bikin perkumpulan di masjid. Dia bikin halakoh, dia bikin perkumpulan di masjid, tapi yang diomongin apa? Dunia. Yang diomongin dunia. Yang dia cari cinta dunia. Apa kata Nabi? La tujalisuhum, jangan duduk sama mereka. Fa innahum aswa'un nas. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia, la bihimul haja. Enggak ada hajat bagi Allah buat diri mereka. Banyaknya enggak di sekarang. Banyak orang masuk ke masjid mikirin sudah urusan dunia. Dia cerita so makan ngana, so mikirkan urusan so dapat fulus atau nyanda. Bikin arisan di masjid, berpolitik dalam masjid, banyak. Mengambil apapun urusan dunia di dalam masjid. Memang dulu zaman Nabi SAW, masjid itu dijadikan untuk perjuangan dakwah. Bahkan Nabi membuat siasat peperangan itu di dalam masjid. Tapi gunanya masjid zaman dahulu bukan hanya untuk sholat, tapi kegiatan majlisnya lebih banyak ketimbang sholat. Sholat 5 waktu. Tapi dalam 5 waktu tersebut, Nabi melihat keadaan para sahabat-sahabatnya yang berzikir, yang menuntut ilmu dari habis subuh sampai subuh kembali. Sekarang orang, masjidnya bagus, mewah, istimewa, lebar kemana-mana. Yang sholat cuma 2 shaf, subuh cuma 3 orang. Yang rame Jumat itu juga kalau udah qomat baru rame. Kalau khotibnya masih di atas mimbar, orang masih barokok di luar pasti. Bukti itu nyanda ini. Awas mau nih anak-anak muda, besok mau nih kalau sholat Jumat paling depan mau nih. Jangan kalau masuk sholat Jumat sudah datang sholat seminggu sekali, kong di luar. Datangnya nanti pas habis qomat, ini ada sholat Jumat namanya itu. Ya. Nah sekarang terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Akhirnya nggak ada kegiatan majelis di masjid. Sampai ada masjid di Manado, Ustaz, saya mau bikin laporan karena sebagai staf sus ini. Ada satu masjid, ini kan berputar nih Pak. Ini tiap minggu kita keliling, kita tanya masjidnya, mau terima apa nyanda. Oh kayak comel, alhamdulillah langsung, ayo masukin masjid aja. Ada satu masjid di Manado, dia bilang apa? Kalau mau bikin pengajian di sini bayar. Tak mau Bafeto, mau membawa bangki, saya di masjid ini. Kita dapat kabar kayak begitu, kita bilang, Allah, ini rusak ini. Ini ada masjid, nanti saya bikin laporan ke ente. Saya berharap masjid itu bukan hanya untuk mendirikan sholat, tapi ada kegiatan orang-orang yang belajar ilmu agama, yang membaca Al-Quran, yang i'tikaf, yang menghafal Quran, yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya kalau masjid sudah dijadikan fulus. Ya, Allah baikna. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jauhkan kita dari orang-orang yang kayak begitu. Amin. Lebih-lebih kita udah masuk bulan Rajab, ini udah di penghujung Rajab. Mungkin Ramadan tinggal 40 hari lagi lah, 40 hari sekian. Apa yang mau disosiapkan, anak muda? Apa yang mau disosiapkan, anak muda? Jangan cuma awal Ramadan rame ini Masjid Uswatun Hasanah. Kita pernah kalau nggak salah ceramah Ramadan ya, kultum, kita pernah kultum di Uswatun Hasanah. Rame sekali memang, karena kita yakin itu minggu pertama di Ramadan. Tapi pas diundang di minggu terakhir kita lihat cuma comel doang di sini. Ya, kita berharap mudah-mudahan
masuknya Ramadan, kita dalam keadaan sehat, panjang umur. Kita bisa jumpain Ramadan ini dalam keadaan bahagia. Maka kita jaga bulan Rajab ini, kita jaga, kita rawat pintu gerbangnya Ramadan. Jangan kita nodain, minta ampun anak-anak muda. Jangan berpikiran, umur saya tua nanti, masih jauh mati. Anak-anak muda. Amin aja lo, mati nanti lo. Anak-anak muda, saya sampaikan, Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, dia bilang apa? Berapa banyak anak-anak muda yang siang malamnya dia tertawa terbahak-bahak, sedangkan kain kafannya sedang dirajut. Anak-anak muda yang berpikir masih tua, mati masih jauh. Berapa banyak ngoni kawan-kawan, teman-teman yang so mati masih muda. Sekarang apa yang ngoni bawa? Ngoni ditinggal orang tua pergi keluar rumah aja so menangis. Bagaimana kalian meninggalkan orang tua, orang yang ente cinta selama-lamanya? Ngoni pedosa banyak sekali, sedangkan ngoni tidak pernah berpikir bagaimana cara minta ampunnya di hadapan Allah. Jangan berpikir anak-anak muda, saya sampaikan. Jangan pernah berpikir saya punya umur masih lama, mati saya masih lama, tidak ada. Syarat mati nggak harus tua. Syarat mati nggak harus sakit. Banyak yang sehat, yang muda mati. Banyak. Nanti tanyain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh nggak percaya kematian kalau nggak ada yang mati di hadapan kita. Kita boleh percaya tentang tidak adanya azab kubur kalau nggak ada orang-orang yang dikubur. Azab kubur itu pasti. Sakitnya sakratul maut itu pasti. Dan mudah-mudahan kita berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Rajab wa Sya'ban wa ya Allah, ampunin dosa-dosa kami di bulan Rajab sehingga panjang umur kami sampai Ramadan. Allahumma barik lana Allahumma salli كسعده والبشر أدهام بشرى لنا والدر أنجز عده والبشر لا لا والبشر أدهام اللهم
وعلى وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Mungkin kalau ada jamaah yang hadir yang mau bib di masjid kami, saya insyaallah hubungin langsung ke saudara Zidan atau saudara Abdul Ghani Noho. Ya insyaallah kedepannya kita sama-sama syiar. Ya jadi kalau ada yang mau masjid jadi minta Rustam Hasan mungkin ada masjid di sana. Insyaallah kita datangin, kita syiarkan lagi. Mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ala ila yaumiddin. ولما نظم الفكر من درى الأوصاف المحمدية وجودا وتوجهت إليه متوسل بسيدي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل فيه مشكورا فيه محمودا وأن يكتب في الأعمال المقبولة والتوجه في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحات الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك وأجب الوسائل التي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل هذه دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن كل شركة لأهل ودانك سيد الكونين وأجل في الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم وأن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفتنا بجميع رعايتك وحسينك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمرنا وتتقبل منا وتحرق في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعادين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا نتمنى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ونجي من الدنيا وسلطك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بك مستشفينا تقابل المذنب منا بالكفران والمسيئة والسائلة بما سأل والمؤملة بما أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهره وبركته وشرفته أولادنا ووالدينا وأهل قصرنا وجميع المسلمين والمؤمنين جميع الجهات وراية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعارف الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة واكشف اللهم قربة المقلوبين واقضي المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأعلى بوات الحق في جميع ويوفر الرأية بتأييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي العز المكين من الذنوب الخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدقك في خدمتك غائبين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا على مسلمين مؤمنين واختمنا من جميع الخير أجمعين. صلى على هذا النبي محمود بالله سبحانه وتعالى وعلى آله وصحبه ومن سوى آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita niatkan semuanya niat hajat-hajat kita. Niat seistri ente semua. Allahumma anta lana bihakim. اللهم اهدهم من الهدى اللهم اهدهم من الهدى اللهم اهدهم من سبيل الرشاد اللهم اهدهم الى سبيل الشعر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بمحبتك وبمحبه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والصبع في قلبهم في قلوبهم نورا ونور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على